Wahai Tha'labah, sedikit tetapi kamu mampu untuk mensyukuri, itu akan lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu untuk mensyukuri. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Tha'labah bin Hatib. Dia aktif melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang laki-laki tersebut kalau sholat, begitu selesai sholat dia langsung pulang. Jadi tidak ikut membaca wirid, langsung pulang. Karena pakaian yang dipakai untuk melakukan sholat bergantian, ada yang menunggu di rumahnya. Jadi diganti oleh ada pergantian, diganti oleh istrinya. Saking gak duwe ini, saking fakiri, sampai pakaian untuk sholat saja gantian sama istrinya. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Tha'labah, kenapa engkau kalau sholat kok terburu-buru pulang?" Dia mengatakan, "Pakaian yang saya pakai ini ditunggu oleh istri saya, mau dipakai juga untuk sholat. Saya adalah orang yang fakir. Saya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Saya mohon kepada engkau, wahai Rasulullah, untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku harta yang banyak, harta yang melimpah." Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis. "Qalilun yu'ti syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu." Wahai Tha'labah, sedikit tetapi kamu mampu untuk mensyukuri, itu akan lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu untuk mensyukuri. Sampai pada akhirnya Tha'labah terus setiap hari mohon kepada Nabi agar Nabi mendoakan untuknya agar Allah memberikan harta yang melimpah. Sampai pada akhirnya Tha'labah bersumpah di hadapan Nabi, "Demi Allah, andaikan Allah memberikan harta yang melimpah kepadaku, la'u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah." Niscaya aku akan memberikan hak-haknya terhadap orang yang mempunyai hak. Pada saat itulah Nabi mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Dengan ringkas Nabi mohon, Allahumma a'ti Tha'labah malan katsira. Ya Allah, berikanlah Tha'labah harta yang melimpah. Kemudian tangan Nabi diturunkan. Kemudian Tha'labah pulang. Di tengah jalan dia dihadang oleh seseorang dengan membawa kambing. Jadi langsung tunggu di Nabi, langsung mandi. Dihadang oleh seseorang, dikasih kambing. Ini kambing. Kemudian kambing itu terus berkembang biak bagaikan ulat. Berkembang biak bagaikan ulat. Dalam hitungan bulan, kambingnya sudah ratusan jumlahnya. Sampai dalam hitungan tahun, sudah ribuan. Kemudian Tha'labah tidak datang lagi ke masjid. Kalau biasanya 5 waktu dia selalu sholat berjamaah, tapi setelah dia punya kambing yang sangat banyak, akhirnya dia hanya datang waktu subuh dan isya. Kemudian setelah itu dia tidak datang lagi, datang hanya 1 minggu sekali pada saat sholat Jumat. Kemudian Nabi heran, tanya Nabi pada para sahabat yang lain, "Kemana Tha'labah?" Sahabat yang lain mengatakan, "Tha'labah sekarang sudah menjadi orang yang kaya, Nabi. Hartanya melimpah, kambingnya di mana-mana. Dia sekarang beli rumah baru di tepi kota Madinah. Kambingnya sudah luar biasa." Dia sudah terlena dengan kekayaan yang dimiliki. Dia terlena dengan harta yang melimpah. Sampai pada saatnya ketika Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk menarik zakat, dia menolak. Dan inilah sebuah kekayaan yang membawa kehancuran. Oleh karena itu, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri dan kita jalani
kita nikmati, dan jangan sekali-kali kita mengharapkan sesuatu yang lebih untuk melakukan satu kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan kemudian kita menunggu kaya, menunggu ketika menjadi pejabat, menunggu kalau sudah punya anak, menunggu kalau sudah besar, menunggu kalau sudah punya rumah sendiri, dan yang lain sebagainya. Keadaan kita bagaimanapun juga, disitulah kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.